Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Sudirman dengan NIM 1993202062. Nah, baik, saya akan memenuhi tugas final, yakni memaparkan atau menjelaskan materi-materi yang telah ditentukan. Materinya yaitu yang pertama, etika produksi, yang kedua, etika distribusi, yang ketiga, etika konsumsi, dan yang keempat, etika pasar atau pemasaran. Kemudian saya juga akan membedakan antara perspektif konvensional dan perspektif syariah beserta contoh-contohnya. Materi yang pertama yaitu etika produksi. Etika yaitu seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuannya yaitu memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Nah, yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Dan yang keenam, memenuhi pasar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Kemudian materi tentang etika konsumsi. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi, termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Adapun prinsip atau konsep moral konsumsi yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik untuk cocok dimakan, tidak kotor maupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Prinsip ketiga itu prinsip kesederhanaan, yaitu melakukan konsumsi sewajarnya dan tidak berlebihan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita melakukan konsumsi produk atau barang yang disediakan Tuhan, karena kemurahan hatinya untuk kelangsungan hidup. Yang kelima, prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman, tetapi dengan tujuan akhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim menyebutkan nama Allah sebelum makan dan mengucapkan terima kasih kepadanya telah makan. Nah, materi yang ketiga yaitu etika distribusi. Distribusi adalah suatu proses sebagian hasil penjualan produk pada faktor-faktor produksi yang menentukan pendapatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan, distribusi adalah penyaluran barang
dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Islam, distribusi merupakan penyaluran dari harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun yang dimiliki oleh umum publik, kepada pihak yang berhak menerima dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Pada prinsipnya, distribusi dapat mewujudkan beberapa hal. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan bagi semua masyarakat. Nah, yang kedua, memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri, seperti hanya zakat. Di samping dapat membersihkan diri dari harta, meningkatkan keimanan seseorang, dan menumbuhkan kebiasaan untuk saling berbagi. Yang ketiga yaitu menciptakan kebaikan di antara semua orang. Nah, yang keempat itu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat. Yang kelima, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset. Materi yang keempat yaitu etika pemasaran. Pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seseorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan peningkatan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Baik, ada 3 hal yang menyangkut dalam ruang lingkup etika pemasaran. Di antaranya itu, yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, adapun yang kedua yaitu manajer pemasaran harus menahan diri dari segala sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan akurat, mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Setelah materi etika yang tadi, saya akan menjelaskan perbedaan antara perspektif konvensional dan perspektif syariah. Perspektif syariah yaitu perspektif yang semua berbasis Islami menurut ketentuan Islam, dan perspektif konvensional itu artinya umum. Nah, yang membedakan di situ adalah konvensional ini umum dan syariah ini berbasis Islami. Adapun contohnya, saya mengambil contoh perhotelan atau penginapan. Kan ada hotel yang umum seperti hotel M Hotel ada, dan yang berbasis syariahnya itu Hotel Atika Syariah. Nah, begitu menurut saya. Baik, terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.